Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Muhammad Torik dari Teknik Mesin Angkatan 2022 dengan NIM 210 50 1221 40 178. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan G-code menggunakan SolidCam untuk proses turning dan milling pada mesin CNC. Mari kita mulai. Akan menggunakan share screen menunjukkan spesimen yang saya gunakan. Spesimen yang saya gunakan itu menggunakan kode 2A. Seperti ini bentuk spesimen yang saya akan gunakan. Spesimen ini tadi berbentuk silinder utuh tadinya. Nah, dari bentuk 3D ini kita harus mengubah bentuk 3D untuk memudahkan kita membuat G-code-nya. Nah, dari 2D ini diubah menjadi 3D menggunakan aplikasi SolidWorks. Seperti ini hasilnya setelah dijadikan menjadi 3D. Nah, setelah itu kita harus mengkonfigurasi mesin yang akan kita gunakan, yaitu dengan mengklik di bawah konfigurasi itu ada mesin. Nah, mesin yang akan kita gunakan yaitu mesin turning mesin, karena spesimen atau bahan kerja yang kita gunakan itu berbentuk silinder, maka kita harus mengetik turning mesin. Setelah itu kita select. Nah, untuk duty-nya atau berat kerja yang akan dilakukan itu kita menggunakan light duty atau kerja yang ringan. Setelah itu kita klik tool crib atau mata pahat yang kita gunakan. Kita ini menggunakan mata pahat dengan nomor 41 dan 2. Nah, sebenarnya ini tidak diperlukan, maka kita harus remove saja. Nah, setelah itu kita ke post processor. Kita prosesor menggunakan T2 aksis tutorial karena kita hanya menggunakan 2 aksis, yaitu aksis X dan aksis Z. Setelah itu kita ke setup. Setup ini untuk menentukan dari spindle koordinat atau koordinat dari spindle-nya itu. Kita edit pertama-tama, kita ubah ke stock vertex. Nah, karena ini masih di belakang sini, kita harus memindahkan koordinasi spindle ini ke depan. Caranya klik di sini, terus ke sini, terus klik yang Z-nya ke sini. Nah, ini koordinatnya sudah benar ya. Jadi kita centang. Setelah kita men-set up main spindle koordinatnya, setelah itu kita men-set up untuk caknya atau pemegang atau yang menahan si benda kerjanya, bahan kerjanya. Nah, kita edit ini dengan data yang telah tersedia. OD-nya itu sebesar 110. Ini adalah 40 OD ID-nya 40 mm, dan untuk thickness-nya itu sebesar 55 mm. Untuk number of jaws-nya itu kita ubah ke 3 saja. Nah, ini sudah benar number of jaws-nya 3. Nah, untuk wide-nya kita hanya menggunakan 5 mm saja, karena jika kita wide-nya ini 10, maka ketika si pahat itu melakukan gerakan makannya, maka si caknya ini akan termakan oleh si pahatnya juga. Nah, hal itu yang kita tidak inginkan. Nah, sebab itu kita bukan ini menjadi 5 saja. Nah, setelah kita men-set up si cak parameternya untuk si main spindle-nya, kita centang OK. Nah, setelah kita men-set up si konfigurasi dari si mesin, kita klik OK. Ya, cukup. Nah, kita sudah klik SolidCam. Setelah itu, setelah kita mengonfigurasi semuanya, kita klik kanan untuk mengekstrak manufacturer-nya. Kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita generate operation plan-nya. Nah, setelah kita generate, ini akan muncul beberapa gerak makan yang akan terjadi pada mesin tersebut.
Nah, di sini ada phase feature, OD feature, group rectangle, dan cut off. Kita sebenarnya tidak perlu memerlukan gerakan makan cut off karena pada si banda kerja ini tidak ada yang kita perlu untuk di cut off. Jadi kita klik kanan, setelah itu kita delete. Nah, maka akan di right shell pin. Setelah itu kita tekan kanan untuk generate toolpath. Setelah kita generate, maka kita melakukan simulate toolpath. Kita akan mensimulasi, kita akan melihat bagaimana mata pahat ini akan bekerja. Agar lebih jelas lagi untuk si mata pahatnya bekerja. Kita bisa percepat. Nah, ini terjadi suatu kesalahan di mana pada proses groove-nya itu si pahatnya itu mengenai si caknya. Ini merupakan hal yang tidak kita inginkan, dan di sini masih ada beberapa benda bahan kerjanya yang tidak terpotong sempurna. Maka kita akan mengedit si mata pahatnya agar bekerja semaksimal mungkin seperti yang kita inginkan. Nah, ini terjadi di masalah di diamond dan groove-nya. Nah, di sini salahnya adalah si mata pahatnya ini terbalik. Oleh karena itu, kita pencet klik kanan, kita edit definition. Setelah itu kita ke groove insert, holder. Nah, harusnya itu down left, bukan down right. Oh, kita set down left. Itu kita oke. Nah, setelah itu, karena tadi spesimennya itu, si benda kerjanya ini masih ada yang tidak rapi, saya telah melakukan beberapa kali percobaan karena si diamondnya itu sudutnya itu kurang lancip, sehingga bendanya itu masih ada yang belum terbersihkan secara manual karena sudutnya itu yang digunakan pada pahat ini masih terlalu tumpul, jadi tidak bisa memakan pada celah-celah yang dengan sudut-sudut yang lebih kecil. Setelah saya melakukan beberapa percobaan, derajat yang sangat ideal yang digunakan itu adalah 20 derajat. Kita coba dengan 20 derajat seperti yang telah saya coba sebelumnya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita simulate. Kita akan cek apakah yang telah kita ini sudah benar atau belum. Simulate toolpath. Ya. Kita mulai. Nah, seperti kita lihat dengan kemiringan 20 derajat, si mata pahat ini bekerja dengan baik untuk memakan si benda kerjanya sesuai dengan keinginan kita inginkan. Nah, seperti dilihat, benda kerja yang kita inginkan itu terlihat rapi dan bersih dibandingkan sebelumnya, karena kita telah menyeting beberapa mata pahatnya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, setelah kita merasa gerakan pahatnya itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan benda kerja yang kita inginkan juga sudah sesuai bentuknya dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan menginginkan G-code-nya untuk dimasukkan ke mesin CNC-nya, yaitu dengan post process. Setelah itu kita ganti file namanya menjadi G-code learning.
Setelah itu kita save. Nah, kita play. Setelah tergenerate, kita ke bagian option untuk open ke file. Terus kita oke. Nah, seperti inilah keycode yang akan muncul dan akan bisa digunakan untuk pada proses permesin turning pada mesin CNC. Akan kita masukkan ke mesin CNC-nya nanti yang akan digunakan. Sekian untuk proses turning, maka akan selanjutnya dilakukan proses untuk menentukan G-code pada proses milling pada mesin CNC. Untuk selanjutnya kita akan membuat G-code pada SolidCam untuk proses milling pada untuk mesin CNC. Selanjutnya saya akan berbagi kembali untuk memperjelas hal yang akan saya lakukan. Pertama kita melihat spesimennya. Spesimennya seperti ini. Saya mendapatkan kode 3A untuk milling, proses milling. Seperti ini spesimennya. Nah, spesimennya itu memiliki bentuk kubus sehingga kita harus menggunakan mesin milling. Nah, ini hanya bentuk dua dimensinya, hanya bentuk gampang dua dimensi. Kita akan mengubah bentuk dua dimensi ini menjadi bentuk tiga dimensi dengan menggunakan SolidWorks. Kita pencet ini, SolidWorks. Setelah itu kita lihat milling genap. Nah, spesimen tadi akan berubah menjadi seperti ini jika telah diproses pada SolidWorks. Nah, kita sebelumnya akan mengkonfigurasi dari spesimen ini atau dari bahan kerja ini akan menjadi G-code untuk membentuk. Tadinya ini hanya sebuah kubus. Nah, jika ingin membentuk seperti ini, kita harus melakukan proses milling. Nah, kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada mesinnya. Karena ini berbentuk kubus, maka kita harus memilih mil mesinnya itu mil metrik. Karena ini bentuknya kubus. Setelah itu kita pilih like detik, hanya sebuah tutor. Setelah itu kita pilih tool flip. Nah, pada mesin di Undip itu hanya memiliki dua tool type, yaitu flat end 10 dengan ID 10 dengan diameter 6 mm dan flat end dengan ID 5 dengan diameter 6 mm. Nah, yang lainnya kita hanya perlu remove. Setelah itu kita add, karena ini tidak ada, kita memiliki ID 5 dengan diameter 3 mm. Setelah itu kita ke post processor, kita pilih mil make 3, kita select. Setelah itu kita ke posting, tidak perlu di setup. Setup ini untuk menentukan aksis yang akan kita gunakan. Nah, aksisnya itu Z-nya itu ke bawah dan X-nya itu ke samping. Nah, ini sudah benar. Nah, ini kesotaran ini tidak perlu. Untuk konfigurasi mesin itu sudah benar. Terus ini kita stock manager. Bahan yang kita gunakan atau material yang kita gunakan yaitu 6061 T6, sama seperti halnya turning tadi, aluminium alloy, dan stock type yang bonding box. Originnya origin. Kita centang jika sudah sesuai. Karena koordinat sistemnya tadi sudah sesuai, selanjutnya kita harus tinggal mengekstrak mesinnya Peters. Nah, setelah kita ekstrak seperti ini, kita ke pinggir. Nah, kita klik kanan pada ini, kita tambah 2,5 axis mill operation, terus kita klik rock mill. Nah, untuk pada rock mill kita menggunakan 6 flat end. Terus kita klik fitur, kita semuanya, dan kita oke. Sebelum kita ke ini, lagi kita logging dulu. Loggingnya itu di sini ya, kita membutuhkan nilai 0. Sebenarnya saya ada yang kelewat, yaitu di setupnya, setup mill setup. Karena kita ingin memulainya dari atas atau top line, maka kita lihat di sini. Terus kita oke. Nah, setelah ini kita balik lagi ke tadi, lanjutkan yang tadi di sini. Ini sudah benar, kita klik kanan, kita generate toolpath. Jika sudah berubah dari warna biru itu menjadi hitam, berarti sudah tergenerate. Setelah itu kita klik kanan,
Terus kita tambah home operation. Untuk terus kita Rockmill menggunakan 3 ini dengan ini fiturnya ini semuanya klik. Kita lakukan hal yang sama, login sebut 0. Oke. Kita generate. Nah, cara ini kita coba dulu dengan simulate. Kita coba simulate. Nah, seperti kita lihat ada bagian yang belum termakan, bagian sini, sini, dan sini. Oleh karena itu kita harus menambahkan di mill person oleh seperti tadi Rockmill karena belum termakan. Rockmill karena tadi kita pakai 6 diameter 6 mili itu tidak termakan, maka kita harus memilih dengan yang 3 flat end. Terus kita ke feature, kita pilih karena kita hanya ingin bagian ini saja yang belum termakan, maka kita harus pilih. Jika ini dia tidak memakan yang hal yang kita inginkan, bagian kita inginkan, ini juga tidak bagian kita inginkan. Nah, jika ini dia inginkan, berarti 1, 2, 3, 4. Maka dengan 4 ini bagian benda kerja kita ini akan termakan semua dengan bentuk yang kita inginkan. Oke, lakukan seperti tadi, logging. Kita bikin 0 agar termakannya sempurna sampai ujung. Kita buat 0. Klik OK. Kita generate lagi. Nah, kita lihat apakah semuanya bahan kerja kita terjemahkan oleh alat milling kita. Kita coba kita simulate. Kita mulai. Apakah bagian semua akan termakan? Seperti terlihat bahwa semua benda kerja ini sudah terbentuk sesuai dengan apa yang ada di spesimen yang telah kita buat seperti ini, sehingga proses milling kita ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu kita ke post proses, kita ganti dengan G-code milling A3 3A. Itu kita save, kita play untuk mengenerate NC codenya. Setelah itu kita klik option, kita open itu in file, kita oke. Nah, kita dapatkan G-code untuk kita masukkan ke dalam mesin CNC. Berikut demikianlah tata cara untuk membuat G-code untuk dalam menggunakan SolidCam untuk proses turning dan milling yang kita gunakan untuk pada mesin CNC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.